Untuk pertama kalinya sejak 100 tahun terakhir, 7,7 miliar manusia yang ada di muka bumi berseru satu suara, Save Our Earth. Apakah melalui tsunami dan virus, manusia bisa sadar akan kesombongan dan keserakahan untuk tidak saling membunuh, saling menusuk, dan mereka bisa kembali kepada jalan yang benar? Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Tapi apakah Anda dan saya mendapat kesempatan kedua untuk lebih menghargainya dan menata hidup yang lebih baik? Coronavirus akan merubah hidup kita dari sekarang sampai ke generasi berikutnya. Untuk 100 tahun ke depan, kita akan mengingat dalam sejarah, virus corona COVID-19 meluluhlantahkan ekonomi dunia, politik, sosial budaya, dan merubah cara pandang kita terhadap hal-hal yang bernilai dalam hidup kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana cara kita mengatasinya? Dan kapankah virus ini akan berakhir? Mari kita saksikan talk show saya bersama narasumber yang luar biasa yang tentunya akan membuat Anda lebih mengerti dan lebih menghargai kehidupan ini. Banyak sekali orang-orang yang tidak peduli dengan kesehatan dan bahkan sudah menerima virus yang sehebat ini, mereka tetap saja tidak peduli. Semoga talk show ini akan menjadi sebuah hal yang paling berharga pada hari-hari ke depan, agar kita dan keluarga yang tercinta bisa selamat dari ancaman COVID-19. Rich people, 24 Maret akhirnya saya berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan Dr. Nahla Shihab dari rumahnya, dan ini merupakan sebuah hal yang penting sekali karena beliau ini memiliki satu passion untuk mengedukasi masyarakat, dan kalian bisa lihat di Instagramnya, Bu Dokter ini terus memberikan edukasi tentang apa sebenarnya yang very truth about corona atau COVID virus ini, karena kita juga sering kali mendengarkan WhatsApp group, blast message ya, kemudian dari media yang mungkin bagi sebagian orang sangat dibesar-besarkan dan juga ada misleading information. Oleh karena itu Astronaci sangat tertarik karena ini berhubungan dengan dunia ekonomik, yang mana juga saya sudah memberikan tentang dampak corona dari vlog-vlog sebelumnya. Kali ini saya mau ngobrol langsung tentang bagaimana the truth about coronavirus. Kita mencoba menggali informasi yang juga mulai ditanyakan oleh beberapa pelaku pasar yang juga kirim message ke Astronaci. Apa sih sebenarnya yang terjadi dan sampai kapan ini bisa terjadi? Tentunya Dr. Nahla yang juga sebagai seorang spesialis kulit dan kelamin memiliki sudut pandangnya, dan kita juga akan membahas tentang apakah benar virus ini akhirnya bisa berevolusi. Dok, selamat siang, apa kabar? Yang baik, alhamdulillah. Nah, luar biasa, thank you sudah menyempatkan waktunya. Kami senang sekali dan kita akan sama-sama mengedukasi masyarakat Indonesia agar mereka bisa memiliki hope. Karena yang terpenting dari semua pandemik atau global disaster ini, kalau kita punya harapan dan mental yang sehat, itu bisa menghadapi sebuah kenyataan dan kita mencari solusinya. Ya dok ya? Oke. Nah, saya sudah menyiapkan pertanyaan nih dok. Yang pertama kita langsung saja, rich people perhatikan baik-baik. Saya akan bertanya tentang konsep tentang pandemik ini. Kita tahu bahwa ternyata setiap 100 tahun itu di dunia ini ada berbagai macam pandemic disease yang disaster sekali, seperti tahun 1920 ada Spanish flu, kemudian sebelumnya lagi ada kolera, dan ada repetition 100 tahun, ya kita nggak tahu apakah ini kebetulan atau tidak. Nah, yang saya pingin lebih jelas adalah pandemik ini bermula di China, di Wuhan, di mana konspirasi teori mengatakan bahwa di situ itu ada bioweapon, ada lab dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau memang Spanish flu itu muncul tahun 1920-an, mungkin kita masih bisa memaklumi, tapi dengan era yang sudah sangat luar biasa, teknologi, kemudian biomedical itu juga sudah tinggi, kenapa masih muncul sebuah virus yang bahkan menurut beritanya belum ditemukan vaksinnya? Kalau dari versi saya, conspiracy theory, saya percaya bahwa sebenarnya vaksinnya sudah ada ya. Itu dari angle saya. Saya ingin tahu dari angle seorang dokter, apakah mungkin ada virus yang tiba-tiba muncul sampai semua orang nggak pernah tahu ini jenisnya apa? Apakah dari binatang dan tiba-tiba menyebar? Apakah mungkin juga bahwa virus ini sebenarnya juga merupakan sebuah virus yang menjadi malinvention daripada para ilmuwan sehingga menjadi sebuah virus yang tidak bisa dikontrol seperti film-film? Menurut dokter bagaimana? Jadi yang pertama sebenarnya saya tidak mau berspekulasi ataupun bernegatif thinking bahwa virus ini dibuat oleh manusia. Tapi yang pasti yang
perlu kita sadari adalah bahwa memang virus ini betul-betul ada dan pandemi ini betul-betul nyata. Jadi kalau kita mau bicara lagi, sebenarnya memang sifat virus itu dia memang sangat mudah bermutasi, terutama virus yang jenisnya virus RNA, seperti virus corona baru ini. Kenapa virus ini jadi bisa sangat meluas? Kalau menurut pendapat saya sendiri, sebenarnya karena virus ini menimbulkan gejala yang mirip dengan virus-virus lainnya yang juga menyerang infeksi saluran pernafasan. Jadi itu dia saya rasa yang membuat virus ini begitu gampang menyebar karena orang belum aware betapa bahayanya virus ini. Virus ini memang sifatnya dia, semua virus itu sangat mudah bermutasi, terutama untuk virus golongan RNA seperti virus corona baru ini. Jadi memang dia gampang banget bermutasi. Itu dia yang bikin para peneliti dan tim medis sulit untuk meneliti lebih lanjut untuk mendapatkan obat ataupun vaksinnya. Jadi ceritanya memang dia mudah bermutasi sehingga dia berubah-ubah sehingga orang susah untuk melacaknya. Kalau kita bicara tentang virus dengan analogi virus komputer, orang selalu berbicara bahwa virus komputer itu diciptakan oleh perusahaan-perusahaan antivirus supaya mereka bisa jualan antivirusnya. Nah, kalau kita bicara tentang virus jenis baru, itu kira-kira munculnya dari mana sih? Apakah dari alam ini memang secara teknikal tata semesta alam kita ini bisa memproduksi virus sendiri, atau secara alami ini merupakan mother nature reaction terhadap reckless kelakuan-kelakuan kita, atau bagaimana? Atau memang ada yang dibuat gitu virus tuh, apakah seperti virus komputer gitu? Kira-kira bagaimana, Dok? Ya itu mungkin sekali terjadi sih. Jadi memang virus ini sebenarnya sudah ada, dan tapi bahwa manusia ada campur tangannya dalam penyebaran virus ini itu juga sangat mungkin gitu, dengan bagaimana cara kita bertindak terhadap lingkungan. Jadi kan memang curigai awalnya itu memang sebenarnya seperti virus corona jenis sebelumnya, itu kan memang awalnya dari binatang, tapi karena bagaimana kita menghandle binatang itu dia yang menyebabkan sekarang virus ini ada di manusia. Jadi memang virus-virus corona yang lain kayak SARS itu kan juga awalnya dari binatang, MERS itu juga awalnya dari binatang, dan virus corona baru ini SARS-CoV-2 ini juga kita curigai sebenarnya awalnya juga dari binatang. Oh, jadi ini sebenarnya coronavirus itu termasuk golongan-golongan yang sebelumnya itu bisa kita namakan sebagai coronavirus ya, betul ya, seperti itu ya? Ya, jadi coronavirus itu sebenarnya adalah nama kelompok, jadi family dari virus itu corona, dan itu tuh sebenarnya ada beratus-ratus virus yang biasanya ada di binatang dan ada juga ada di manusia. Kalau yang sudah diketahui ada di manusia itu ada sekitar 4 lah yang sudah jelas ada di manusia, termasuk dari SARS. SARS itu juga golongan dari coronavirus, dan MERS. MERS itu golongan dari coronavirus. Very interesting. Nah, sekarang kalau kita bicara penularannya, semua orang udah tahu bahwa ini droplet katanya. Tapi ada orang berspekulasi bahwa ini sudah menjadi airborne, atau dia bisa bertahan di udara dan sekian jam lalu masuk melalui respirasi kita dan akhirnya ketular. WHO awalnya mendinai, tapi sekarang WHO saya lihat terakhir mengatakan bahwa ada potensi bahwa dia bertahan di udara dengan kondisi tertentu. Jadi sebenarnya apakah ini memang awalnya sudah bertahan di udara sehingga banyak orang nggak tahu, atau memang ada perubahan dari genetik virus ini? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita harus lagi mengingat bahwa fakta bahwa virus ini adalah virus yang baru. Tentunya jadinya karena virus ini virus baru, setiap hari bahkan mungkin setiap jam selalu ada penelitian-penelitian baru tentang virus ini. WHO sendiri sebenarnya selama ini meyakini bahwa virus ini memang ditularkan melalui droplet. Jadi sebenarnya apa bedanya droplet dan airborne? Kalau droplet itu dia secara berat itu dia lebih berat. Jadi biasanya ketika setelah keluar dari saluran pernafasan, misalnya melalui batuk dan bersin, droplet itu akan jatuh ke bawah sesuai dengan gravitasi berat. Sedangkan kalau airborne itu biasanya virusnya itu terkumpul lebih ringan sehingga dia bisa berterbangan di udara. Nah, itu yang membedakan. WHO sendiri sebenarnya meyakini bahwa untuk virus SARS-CoV-2 ini atau virus corona baru ini terutama ditularkan melalui droplet. Tapi dengan penelitian baru, WHO mengatakan bahwa tetap harus berhati-hati
adanya potensi airborne, tapi potensi airborne ini tidak di semua tempat. Jadi di lingkungan tertentu yang menurut WHO harus diwaspadai, terutama adalah di rumah sakit yang kemungkinan potensi untuk menjadi airborne-nya sangat tinggi. Terutama juga pada kondisi-kondisi ketika dokter melakukan tindakan yang langsung ke saluran pernafasan. Tapi apapun itu sebenarnya, apakah itu dia melalui droplet atau airborne, yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat itu tetap kurang lebih sama. Jadi kita memang tetap harus selalu menjaga jarak, menghindari keramaian, dan sebisa mungkin di rumah saja untuk menghindari tertularnya virus ini. Dan juga yang juga sangat penting adalah jangan lupa untuk mencuci tangan, karena sebenarnya penularan virus ini tuh dia bukan lewat kulit kan, jadi dia sebenarnya penularan virus ini tuh biasanya dia harus langsung masuk ke saluran pernafasan. Jadi memang lewat mukosa hidung, mukosa mulut ataupun mata. Jadi itulah pentingnya mencuci tangan dan tidak sering-sering menyentuh wajah ketika tangan kita masih kotor. Jadi benar ya yang orang Singapura katakan di parlemennya, do not touch your face, itu salah satu tips ya? Iya, itu betul-betul harus kita resapi banget, karena terus terang susah banget memang. Saya itu susah gitu. Betul. Kita udah selalu refleks biasanya menyentuh muka, kalau hidung gatal kita langsung garuk ya? Hidung gitu. Jadi itu dia yang harus kita ingat-ingat terus, sebisa mungkin, sesering mungkin mencuci tangan, dan sebisa mungkin kita menghindari menyentuh wajah, karena virusnya itu masuk lewat mukosa hidung, mulut, dan mata. Oke, menarik sekali. Dan bagaimana daerah-daerah, kok kalau kita lihat dari peta penyebarannya, ada negara-negara yang tidak terkena virus ini. Walaupun memang kita tahu awalnya dari Cina, dan orang Cina itu menyebar di seluruh wilayah negeri atau dunia ini. Tapi apakah benar ada demografi tertentu berdasarkan suhu atau tekstur atau density udara yang membuat virus ini tidak berkembang? Misalnya, apakah di Antartika virus ini bisa hidup? Menurut pandangan medis itu bagaimana? Karena tidak semua kita lihat dari peta penyebarannya itu ada gitu. Untuk menjawab pertanyaan ini, lagi-lagi kita harus merujuk pada fakta bahwa ini adalah virus yang sangat baru. Jadi untuk kita mengetahui apakah virus ini tahan hidup di Antartika, apakah virus ini tahan hidup di suhu yang sangat panas, itu kita belum bisa betul-betul tahu pasti. Hanya kita juga harus mengingat bahwa WHO sendiri sudah memberikan pernyataan bahwa COVID-19 ini merupakan suatu pandemi. Jadi COVID-19 ini sudah menyeluruh, sudah mendunia. Kenapa ada negara-negara yang belum terkena virus ini? Sebenarnya kemungkinannya best skenario-nya itu mereka aman dari virus. Itu tuh best scenario-nya. Tapi worst scenario-nya sebenarnya mereka sebenarnya sudah ada warga-warga yang terinfeksi virus ini, tapi karena tidak dilakukan pemeriksaan. Nggak tahu ya jadinya ya. Jadinya mereka tidak tahu, karena lagi-lagi itu tadi yang seperti yang saya bilang, virus ini menimbulkan gejalanya sangat mirip dengan virus-virus yang menginfeksi saluran pernafasan yang lain. Got it, ya, betul. Iya, jadi itu yang harus kita waspadai ya. Nah, kalau kita bicara sekarang, saya tertular nih, misalnya nggak pingin, amit-amit ya, saya ketular. Kita sudah melakukan tes, beberapa klien dari Astronaci benar-benar sudah nelpon ke rumah sakit yang dirujuk pemerintah, dan hasilnya sangat mengejutkan, di mana mereka tuh lempar-lemparan. Telepon ke Tarakan, katanya RS Tarakan tidak punya alatnya. Akhirnya suruh telepon ke RS Pelni. Ke Pelni dia bilang nggak bisa direct. Pertanyaan adalah, saya lagi sakit dengan kondisi udah nafas sudah benar-benar sengal-sengal, dan ternyata saya nggak bisa direct, harus dirujuk RS yang lain. Ke RSPI itu nggak bisa juga, bahwa saya harus dirujuk lagi dari yang lain. Nah, bagaimana kira-kira orang kalau sudah tertular ini, kalau tidak segera ditangani, itu bagaimana, dan apakah ada seperti pertolongan pertama untuk mereka? Kalau dilempar-lempar begini, nasibnya bagaimana, Dok? Solusinya apa? Saya sedih sekali ya kalau memang mendengar cerita yang seperti itu. Tapi juga kita juga harus sama-sama memahami nih kondisi yang ada saat ini. Sumber daya manusianya kita juga untuk dokter-dokter dan rumah sakit itu juga terbatas tentunya. Ada hal yang penting ketika kita merasa ini kita ada gejala infeksi corona baru nih, kita ada gejala COVID-19.
ketika kita masih bisa diam di rumah, misalnya gejalanya masih ringan, hanya demam, batuk-batuk sedikit, yang masih bisa ditangani di rumah, sebaiknya di rumah saja. Karena tadi seperti yang saya bilang, 80% dari orang-orang yang terinfeksi virus corona ini biasanya gejalanya ringan. Dan orang yang daya tahan tubuhnya baik, dia dapat menyembuhkan virus ini sendiri dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi diam di rumah, istirahat di rumah, tidur malam 7-9 jam, banyak makan makanan yang bergizi, makan buah dan sayur, minum air yang banyak, dan tetap jika mampu tetap bisa terus melakukan aktivitas atau olahraga ringan. Jadi untuk orang-orang yang memiliki gejala ringan, sebaiknya di rumah saja. Tapi berbeda kalau misalnya dia sudah merasa ada sesak nafas, itu adalah orang-orang yang perlu segera datang ke fasilitas kesehatan. Untuk sekarang ini sebenarnya prosedurnya, protokolnya itu terutama untuk DKI Jakarta kita diminta untuk menelpon Dinkes. Karena nanti dari Dinkes itu dia akan mencatat secara epidemiologi, dan biasanya dari puskesmas itu ketika dirasa betul-betul jelas ada kontaknya, dia akan datang dan melakukan swab itu. Jadi pakai feeder ya dia ya, nggak bisa langsung ke induknya, harus melalui puskesmas kecil-kecil dulu. Karena ya itu sulit sekali. Sekarang di rumah sakit pun sendiri itu sudah sangat penuh. Dengan pasien-pasien COVID-19 yang gejalanya berat. Jadi ketika kita masih merasa kita bisa di rumah, tidak ada sesak nafas, nggak ada nyeri dada, kita sebaiknya di rumah saja. Dan menjaga kesehatan kita sendiri ya. Nah pertanyaannya adalah buat teman-teman nih pasti pengen tahu, kalau ternyata saya kena dan saya akhirnya harus meninggal gitu. Terus bener nggak sih katanya bahwa jenazah pun kita nggak bisa ketemu lagi? Supaya ini kalian tahu bahwa kalau ini memang bener, jangan nakal gitu. Karena banyak banget yang kita lihat tetap keluyuran, tetap nongkrong. Bahkan ada yang bilang bahwa ya kalau memang sudah takdir Tuhan kasih saya corona ya mati-mati aja gitu. Pertanyaannya adalah, lu nggak mati sendiri, lu ngajak orang lain meninggal. Nah apakah bener dok prosedurnya kalau orang sudah terinfeksi dan sampai meninggal itu bahkan kita udah nggak bisa ketemu lagi sama itu jenazahnya? Itu sebenarnya tidak benar ya. Jadi memang untuk penanganan jenazah, lagi-lagi kita balik lagi ke fakta bahwa ini virus baru. Kita belum tahu seberapa lama sebenarnya virus ini bisa ada di jenazah dan sebagaimana penularannya. Jadi memang tentu saja keluarga masih tetap bisa bertemu, dan bagi orang-orang Muslim yang biasanya harus memandikan, mengkafani, itu juga sebenarnya semua masih dapat dilakukan, tapi harus dengan lebih berhati-hati, menggunakan alat pelindung diri. Jadi pada saat memandikan itu nggak usah terlalu, selama ini kan kita kalau dimandikan biasanya pakai sabun, lebih banyak menyentuhnya gitu. Jadi sebisa mungkin dibatasi kontaknya, dan juga tetap dengan menggunakan alat pelindung diri. Jadi tetap pakai masker, kalau bisa kita dianjurkan untuk pakai sarung tangan, dan sebelum dan sesudah memandikannya itu juga, atau sebelum sesudah memandikan ataupun sebelum sesudah bertemu, kita harus selalu cuci tangan. Karena lagi-lagi itu harus diingat, penularannya itu bukan melalui kontak tangan, tapi ketika kita menyentuh virus itu dan kemudian menyentuh wajah, itu dia penularannya dari. Nah sekarang kalau kita lihat nih, Indonesia ini behavior masyarakatnya agak susah kalau disuruh totally work from home, karena memang culture-nya berbeda sekali. Nah kita juga melihat adanya kemarin berita tentang kereta listrik ya, itu tetap berdesak-desakan. Menurut dokter, apakah ini adalah suatu hal yang sangat beresiko untuk melakukan penularan ini? Dan kalau kita lihat bahwa Indonesia memang negara yang paling akhir tertular ya, satu grup rombongan terakhir. Tapi kalau ini seperti ini, saya juga melihat adanya kemungkinan kita akan menjadi yang terbesar, bahkan melampaui Italia. What do you think dok, kalau dengan behavior atau life culture kita dan memang tidak bisa dirubah ya, dengan dia naik kereta berdesak-desakan, dan kemudian yang juga sering ditanyakan adalah saya lapar, saya order GoFood, terus sampai si GoFoodnya tulis di situ bahwa untuk menghindari corona mereka akan melakukan drop. Nah banyak yang bertanya, ini apakah nanti kalau tangannya sudah ada virus pegang makanan lalu makanannya kita pegang, nah itu bagaimana? Apa kita harus pakai glove atau tidak? Ini banyak banget ditanyakan dok. Jadi untuk menjawab pertanyaan apakah sebenarnya sikap masyarakat saat ini masih berbahaya, tentu
Jawabannya menurut saya iya berbahaya, karena seluruh dunia itu juga sudah, dan WHO sendiri juga sudah memberikan pernyataan bahwa physical distancing itu cara terbaik untuk memutus rantai penularan. Jadi ya memang sebisa mungkin kita harus saling menjaga jarak, kita harus menghindari keramaian dan di rumah saja. Tapi memang ini sulit untuk dilakukan, dan saya juga tahu bahwa pemerintah untuk membuat peraturan baru bahwa semua orang harus di rumah saja, itu tentu saja itu peraturan yang sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, makanya saya harap dengan banyak edukasi, dengan banyak memberikan informasi ke masyarakat juga, bagi mereka yang betul-betul bisa di rumah saja, itu di rumah saja. Tapi ya memang kalau untuk mereka yang belum bisa di rumah saja, sebisa mungkin tetap melakukan perilaku hidup yang bersih dan sehat, yaitu dengan sebisa mungkin menjaga jarak, sering-sering cuci tangan, dan menghindari menyentuh wajah gitu. Kalau menyentuh makanan tadi, yang GoFood tadi bagaimana? Oke, sebenarnya tadi balik lagi ke yang saya bilang, virusnya itu dia tidak menular lewat kulit, jadi bukan berarti kalau kita pegang kulitnya terus kita terinfeksi. Virusnya itu penularannya lewat mukosa, hidung, mulut ataupun mata. Jadi misalnya ya udah habis serah terima itu, jangan lupa kita harus cuci tangan. Nggak perlu pakai gloves, karena intinya kita harus cuci tangan. Gloves itu bisa jadi glovesnya ada lubang. Terus virusnya masuk ke situ. Jadi intinya tetap harus sama. Wash your hand intinya ya. Jadi bukan masalah pegang kertasnya atau pegang uangnya. Ya mungkin uangnya ada virusnya, tapi kalau kita udah pegang lalu kita pakai hand sanitizer, it's fine ya. Dan jangan pegang muka, betul ya? Ya. Itu very clear. Jadi, sorry, aku juga mau menekankan lagi nih, karena sekarang banyak masyarakat yang akhirnya kemana-mana pakai sarung tangan. Mau bilang bahwa sarung tangan itu tidak pernah bisa menggantikan cuci tangan. Justru orang-orang yang pakai sarung tangan itu mereka punya kecenderungan untuk lengah dan jadi jarang cuci tangan. Itu dia yang sangat tidak baik untuk dilakukan. Nah, ini penting sekali, Dok. Karena apa? Kayaknya melihat, saya langsung sambungkan bahwa dunia aviation sekarang. Nah, kalau kita melihat baru saja pilot pertama meninggal karena corona, dan itu beritanya baru hari ini. Dia seorang pilot, dan ada beberapa airline misalnya seperti AirAsia Indonesia, dia mengharuskan pramugarinya masker full dan pakai sarung tangan, pakai glove. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah mereka ini benar-benar beresiko banget nih terbang nih? Memang pemerintah tidak melarang sih, dan di Amerika sendiri untuk aviation tuh masuk di critical infrastructure, dan aviation itu tetap diizinkan, termasuk flight school. Kita masih beroperation juga di Amerika walaupun ada regulasi jarak 6 kaki ya, 6 foot distance. Pertanyaannya adalah kalau sekarang di Indonesia ada beberapa airline nih, yang saya tahu ada beberapa airline justru melihat karena kompetitornya mulai nge-reduce domestic flight, dia malah mau nambahin domestic flight gitu. Nah, ini kalau dari sisi medis, resikonya bagaimana buat pilot dan pramugari? Apalagi udah kena nih, yang di kokpit aja ketularan gitu. Iya, semua orang menurut saya resikonya sama ya. Jadi ketika orang itu berada dalam suatu ruangan yang sama bersama banyak orang, dan ada salah satu dari orang itu yang sudah terinfeksi virus ini, tentu saja resiko penularannya juga sama gitu. Jadi pesawat ini ya kita tahu itu merupakan suatu ruangan yang tertutup, dan ketika banyak penumpang di situ, termasuk juga pramugari, tentu saja physical kontaknya di situ jadi lebih ada gitu. Jadi tidak ada physical distancing dalam suatu pesawat yang ya. Untuk pilot sendiri sebenarnya sih resikonya agak sedikit lebih rendah, karena kan dia dalam ruangan atau kompartemen yang berbeda yang biasanya tertutup ya. Tapi tetap ada resiko. Dan untuk pramugari sebenarnya juga menurut saya, kalau misalnya kita mau berpikir bahwa oke, kalau pilot ada ruangannya sendiri, kalau pramugari betul-betul di ruangan yang bersama dengan penumpang, pramugari tentunya resikonya jadi lebih tinggi. Apakah pramugari harus pakai sarung tangan? Lagi-lagi tidak, menurut saya tidak perlu pakai sarung tangan. Pakai masker itu lebih untuk melindungi orang lain, nggak kena kita. Orang yang menularkan virus supaya tidak menularkan. Karena kan dropletnya itu nanti akan terhambat di maskernya gitu. Tapi ya itu lagi-lagi sebenarnya mau saya tekankan, cuci tangan. Kalau misalnya dari pesawatnya bisa membagikan hand sanitizer atau paling nggak tisu basah ke penumpangnya, itu juga baik gitu, baik untuk dilakukan. Idealnya sih memang sebaiknya
paling nggak kalau misalnya mau tetap pesawatnya jalan ya penumpangnya dibatasi. Social distance tadi ya, betul. Tadi yang dengan memberikan jarak supaya juga nggak terlalu dekat gitu. Nah, kalau kita lihat, menurut Anda sebagai pertanyaan kita yang terakhir, semua orang pasti ingin tahu, virus ini nantinya ke depan prediksi Anda gimana? Hilang dengan sendirinya? Atau di satu bumi ini disemprot dengan pakai drone? Atau bagaimana, Dok? Harapan dan doa saya sih tentunya pandemi ini segera berakhir ya. Ada beberapa prediksi para ahli yang berkata bahwa kalau nanti kita memasuki musim panas, semoga kejadian dari COVID-19 ini juga berkurang. Prediksi itu sebenarnya mereka buat juga berdasarkan dari virus corona yang sebelumnya. Dari SARS yang pertama itu yang di tahun 2002-2003 itu memang SARS pada saat itu kejadiannya menurun setelah musim panas. Jadi sebenarnya mari kita bersama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, tapi juga kita harus berupayanya dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita menjaga kebersihan, kita kasih tahu orang lain untuk sebisa mungkin di rumah aja dan menghindari kontak secara fisik. Jadi selalu menjaga jarak, menghindari keramaian, sering-sering cuci tangan. Jadi mari sama-sama kita berdoa agar para peneliti dan tim dokter segera menemukan obat yang terbaik untuk melawan virus corona baru ini dan juga menemukan vaksin yang paling efektif untuk mencegah penularannya. Bagaimana juga cara kita membantu mereka agar segera menemukan obat dan vaksin ini dengan cara membantu memutus rantai penularan virus ini, yaitu dengan menjaga jarak, menghindari keramaian, dan di rumah aja. Oke, very nice information dari Dr. Nahla Shihab. Dok, terima kasih banyak. Anda sudah berpartisipasi mengedukasi bangsa Indonesia. Sukses selalu, stay healthy, stay safe, dan Tuhan memberkati Anda dan sekeluarga. Terima kasih banyak, Dokter. Oke, rekan-rekan, Dr. Nahla Shihab telah berbagi dengan Anda. Mari kita langsung masuk ke kesimpulan. Akhirnya kita telah mendapat jawaban dari praktisi kesehatan, dari dokter yang kompeten di dalam bidangnya melihat COVID-19 dari perspektif medis. Kalau kita perhatikan benang merahnya, terlepas dari virus itu dibuat manusia ataukah virus tersebut merupakan alam yang menciptakannya, tapi kita bisa menarik satu kesimpulan, walaupun virus ini terus bermutasi dan berevolusi, kita sudah tahu bagaimana proses penyebarannya. Pertanyaan saya adalah, mau sebodoh apa kita untuk terus melawan dan menyangkal bahwa virus ini berbahaya? Mau sampai di mana pemuda-pemuda Indonesia yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya pahlawan, atau bahkan orang-orang yang hopeless, yang merasa bahwa apabila memang takdir, maka saya terkena virus ini mati ya sudah. Mau sampai kapan hal itu terjadi? Saya percaya bahwa Italia yang sudah begitu porak-poranda ribuan jiwa melayang, belum akan ada apa-apanya dibandingkan Indonesia. Walaupun kita merupakan negara yang paling akhir terkena, tapi saya yakin kalau Anda para pemuda dan Anda orang-orang yang hopeless, tetap stubborn, tetap bersikeras dengan pendapat bodoh Anda, maka saya, keluarga Anda, dan orang-orang yang Anda cintai akan menjadi sejarah. Artinya, kalian semua akan menjadi statistik, di mana kita semua akan menjadi catatan kelam korban daripada COVID-19. Apakah Anda ingin terus begitu? Kita sudah tahu cara penyebarannya, mari kita stop, mari kita kurangi. Apabila memang kita tidak bisa mengurangi aktivitas kita di luar, setidaknya kita tekan hingga ke level minimum. Kesadaran diri sangat diperlukan. Jangan sentuh wajah Anda, selalu cuci tangan, tidak paranoid, jangan melakukan rush di supermarket, jangan melakukan rush di alat-alat medical, jangan menimbun dan mengambil kesempatan di dalam kesusahan orang. Melalui talk show ini, saya mengajak seluruh dari lapisan masyarakat Indonesia yang saat ini mendengar saya untuk lebih bertanggung jawab dalam hidup Anda, terlebih Anda tidak hidup sendiri, orang-orang yang Anda sayangi ada di sekeliling Anda. Apabila Anda memutuskan untuk meninggal karena COVID, please jangan ajak saya dan teman-teman yang lain. Kita bisa melawan COVID ini dengan kesadaran dan kedewasaan kita menyikapi disaster yang saat ini sedang terjadi. Semoga kita tetap aman dalam lindungan Tuhan dan COVID-19 ini akan segera berakhir. Tuhan memberkati kita sekalian dan selalu bersyukur atas apa yang sudah terjadi.